Salam sejahtera saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di dalam pemikiran kita kemuliaan hidup Kristiani. Yang pertama kita sudah berbicara tentang bagaimana menjadi seperti Kristus. Maka yang kedua kali ini kita akan berbicara bagaimana hidup terikat pada Kristus. Wah, ini menarik saudara. Terikat pada Kristus. Mari kita melihat di dalam Alkitab 2 Korintus pasal 4. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. 2 Korintus pasal 4 ayat 5 sampai 12, demikian firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami habis akal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan, sendirian kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikian maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Saudara yang kekasih, pada waktu kita membaca bagian ini sangat menarik sekali untuk memikirkan keutuhan kemuliaan hidup seperti Kristus. Coba mulai kita berpikir, hidup masa kini digambarkan kalau hidup bersama dengan Yesus semuanya mulus. Yang sakit pasti sembuh, yang lemah kuat, begitu ceritanya ya. Yang miskin jadi kaya. Saudara-saudara, emangnya kalau miskin tetap miskin kenapa sih? Kalau lemah tetap lemah kenapa sih? Ya, kalau sakit tetap sakit, emangnya kenapa? Ada apa? Tentu yang lemah jadi masalah kalau lemah iman kan. Kalau cuma lemah fisik, ya kan sebetulnya siapa itu bukan satu situasi yang terlalu pelik. Kalau sakit, kalau miskin itu nggak ada judul yang terlalu penting, bukan. Tetapi bagaimana hidup memuliakan Tuhan, itulah hidup kemuliaan. Jadi bukan status sosial atau apa yang bisa dilihat mata, tetapi moralitas dan buah hidup manusia di dalam semangat spiritualitas yang benar. Sehingga itu terpancar dari kehidupan orang percaya. Nah, karena itulah Paulus mengajarkan bagaimana hidup dia sebagai Injil yang hidup itu. Maka Paulus mengatakan kepada orang-orang di Korintus bagaimana dia pergi untuk memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, ya, dan bagaimana dia tidak pernah memberitakan dirinya atau ajarannya, tetapi yang Kristus ajarkan. Bahwa dia telah menjadi hamba bagi umat atau orang yang dilayaninya. Dia tidak sedang memperlakukan dirinya sebagai Tuhan atau big boss yang harus dipenuhi. Apalagi menyebut diri biji mata Tuhan, jadi jangan kutak hati saya. Tidak ada ayatnya itu. Karena itu hanya merupakan pembelaan diri untuk pembenaran pada situasi yang salah. Paulus tidak pernah bersembunyi di situ, karena toh memang dia tidak perlu. Karena memang dia tidak bikin salah dan tidak akan bikin salah. Jadi tidak ada yang ditakutkannya. Karena itu Paulus mengatakan, aku juga hamba kepada kalian. Sehingga bagaimana dia menggambarkan kehambaannya sebagai hamba Kristus yang memberitakan firman sebagai hamba, bukan pemilik jemaat, karena pemilik jemaat adalah Kristus itu. Sehingga dia menempatkan diri sebagai hamba di Korintus dalam kehambaannya kepada Kristus. Menarik ya? Bagaimana kesadaran seperti ini perlu untuk dipahami, saudara. Maka Paulus tidak pernah memberitakan atau mengajarkan apa yang dipahaminya, tetapi apa yang Alkitab ajarkan. Saya ingin mengatakan kalimat ini supaya saudara mengerti begini. Terlalu banyak orang berkhotbah dan khotbah dari Alkitab. Tapi kalau kita teliti baik-baik, Alkitab tidak pernah mengajarkan apa yang dikhotbahkan yang mengambil ayat Alkitab. Kenapa? Karena yang diambil cuma sepotong, lalu dipotong-potong, lalu diberitakan, tapi tidak menjadi satu pemahaman yang utuh. Sepotong-sepotong asal cocok aja buat kuping orang, ya sudah. Karena itu kita tidak boleh seperti itu. Keberanian kita untuk menjadi mulia di dalam hidup sebagai
hidup orang Kristen adalah bagaimana kita berani terikat kepada Kristus. Terikat kepada Kristus pertama harus berani untuk mengajarkan apa yang diajarkan Tuhan, bukan apa yang diajarkan manusia. Memahami apa yang dikehendaki oleh Tuhan, bukan manusia. Sehingga pemberitaan Injil adalah menyangkut kedaulatan Allah yang Allah ingin katakan. Pemberitaan Injil bukan menyangkut kita, hidup kita, hari-hari kita. Nah, ini menjadi penting untuk kita pikirkan, saudaraku yang kekasih. Bagaimana seharusnya hidup kita itu kita jalani, dan bagaimana seharusnya kita memainkan peran kita sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh. Sehingga di dalam hal ini kita menjadi penting, ya, bagaimana kemudian kita menempatkan diri kita sebagai hamba Kristus itu. Nah, oleh karena itu keterikatan kepada Kristus adalah keberanian menjadi hamba. Itu yang pertama, hambanya Kristus, ya. Ada orang pernah bercerita pada saya, lalu dia bilang begini, wah ini kejadian baru Pak, dia bilang. Kenapa? Ada satu pendeta berkhotbah, ya, jadi MC-nya atau pemimpin pujian bilang, kami serahkan kepada hambanya pendeta Anu lah, kan gitu. Wah, pendetanya naik langsung marah-marah dan berkata, kita ini bukan hamba, ya, kita ini anak Allah, anak raja. Hamba itu budak, tahu, kita tidak boleh seperti itu, dan seterusnya lah. Saudara yang kekasih, dia merasa dia bukan hamba, ya, tetapi anak. Nah, ini yang saya bilang, kalau baca Alkitabnya sepotong-sepotong. Yesus saja digambarkan sebagai hamba yang menderita. Lalu pendeta menyebut diri bukan hamba. Apa kamu? Siapa kamu? Paulus bahkan berkata, dia itu hamba bukan saja kepada Kristus, tapi kepada umat yang dilayaninya. Karena dia adalah pelayan Kristus yang menjalankan tugas Kristus terhadap gerejanya. Jadi kebodohan-kebodohan dan ketololan seperti ini sangat mengherankan, karena kemudian orang berani berkhotbah. Inilah kalau nggak belajar Alkitab jadi repot kita. Ya, membaca ayat cuma sepotong. Yesus juga bilang kamu bukan lagi orang lain tapi sahabat. Kamu anakku. Tapi lihat konteks apa? Ya, karena dia juga berkata hambaku, dan hamba itu tidak boleh protes terhadap apa yang diinginkan oleh tuannya. Jadi keterikatan harus menjadi keterikatan sebagai hambanya Kristus, sebagai miliknya Kristus, itu harus kental pada diri kita. Karena itulah mentalitas seperti ini yang coba mau menyenangkan umat bahwa kita anak, apa aja yang kita mau kita bisa. Ini harus dikoreksi habis. Tetapi kepada jemaat saya pun selalu akan mengajarkan, ya, bahwa kita mesti berani bersikap tegas di dalam kehidupan kita beriman. Karena kekristenan makin hari makin kacau, karena umat sebetulnya tidak mau mencintai Tuhan dengan penuh, tapi lebih suka mencintai sebuah kelompok yang disukainya. Dia ada di tempat di mana dia suka, bukan tempat di mana Tuhan ada atau benar. Nah, ini perlu hati-hati. Karena itu kita perlu mesti seleksi dan bersikap, ya. Nah, jangan kemudian hanya dengan alasan ya banyak teman di situ, dekat rumah dan seterusnya, akhirnya sesuatu yang salah itu kita nikmati terus. Kita tidak berani membayar harga dalam kehidupan ini untuk pergi jauh atau mendengar yang benar itu dengan berisiko atau jam waktunya lebih ini dan seterusnya. Jadi pikirkan, sebetulnya saudara mau menyenangkan Tuhan apa menyenangkan diri? Kalau kau beribadah cuma menyenangkan dirimu, maka pilih tempat yang kau suka tapi tidak ada kebenaran di situ dan kau tahu itu. Betapa mengerikannya engkau. Jadi bersikap itu penting dalam hidup ini. Dengan ukuran tentu Tuhan, bukan selera diri. Kan begitu ya. Nah, jadi prinsip pertama harus ada keterikatan kita dengan Kristus. Disitulah kemuliaan hidup Kristen itu dinyatakan. Jadi jangan petantang-petenteng bilang kita bukan hamba. Siapa kamu sih? Harus hati-hati kalau bicara, bukan? Bayangkan kalau orang bilang, kan ini yang dibilang guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Nah, ini yang Tuhan Yesus kritik kepada ahli-ahli Taurat yang banyak sekali bicara soal surga padahal mereka nggak ngerti. Maka Yesus juga mengatakan kepada ahli Taurat itu, bukan, hati-hati kalian. Jangan sampai orang buta dipimpin orang buta, kecemplung dua-duanya. Rupa-rupanya situasi yang dulu itu tetap saja ada sampai sekarang. Karena itu melelahlah. Entah saudara sebagai pengkhotbah, sadarlah. Berkhotbahlah dengan benar, bertanggung jawab. Kalau kau jemaat, benarlah. Jangan mau lagi memberikan kupingmu untuk hal-hal yang salah. Belajar mengerti kebenaran yang utuh. Jadi kita semua belajar untuk memahami kebenaran seutuhnya, bukan sepotong-sepotong. Jadi ini yang pertama yang kita mulai melihat apa yang dikatakan oleh Paulus, sehingga dengan demikian bahwa kita juga berbicara di dalam kebenaran. Keterikatan kepada Kristus di mana orang memberitakan Injil yang Kristus mau, bukan yang kita mau.
Karena di sana akan datang pengharapan, dikatakan sebab Allah yang telah berfirman dari gelap akan terbit terang. Dia juga membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi saudara yang kekasih, dengan menjadi terikat pada Kristus, kemuliaan Kristus akan dinyatakan, terang itu akan menyala. Sehingga orang tahu siapa kita dulu adalah manusia gelap, tapi Tuhan menaruh terangnya dalam hati kita, kita menjadi terang. Paulus menjadi terang, membawa terang ke dalam kegelapan supaya orang yang gelap menjadi terang. Siapa yang mengerjakannya? Allah. Maka dikatakan kemuliaan Allah itu nyata pada wajah Kristus. Tetapi persoalannya, apakah kemuliaan Kristus nyata pada wajah kita? Nah, ini pertanyaan serius ini. Apakah kemuliaan Kristus nampak pada wajah kita? Jangan bicara mujizat dulu, saudara. Kita paling suka perdukunan memang. Bicara buah hidup. Seperti apa hidupmu? Kelakuanmu. Kalau uang melulu yang kau pikirkan, harta melulu yang kau bicarakan, harta melulu yang kau diskusikan dan kau khotbahkan. Hari-hari hidupmu hanya penuh dengan itu. Bagaimana kau bisa bilang kau mulia seperti Kristus? Karena Kristus tidak pernah memikirkan itu, bahkan bertanya, tetapkan dirimu kepada siapa kau beribadah. Tidak mungkin kepada Tuhan. Tuhan atau Mammon. Jangan duakan Tuhan. Ingat, kaya bukan dosa, tapi miskin bukan aib. Kejujuran kebenaran itu yang penting. Sehingga berita khotbah harus kebenaran yang kita beritakan, kejujuran yang harus kita beritakan. Bukan supaya orang ikut Tuhan lalu jadi kaya, itu penipuan itu. Saya pikir kita mesti sudah mulai berani lurus dalam jalan kita ini, saudaraku. Memperhatikan Alkitab itu dengan utuh, sehingga kita tidak mengkilik-kilik kuping orang, menyenangkan kuping orang. Senangkan Kristus karena kita terikat kepada Kristus. Biarlah kemuliaan Kristus juga nyata pada wajah kita, seperti kemuliaan Bapa nyata pada wajah Kristus Tuhan kita, ketika Dia datang dan menyatakan belas kasihannya di dalam dunia ini. Nah, oleh karena itu, bagian ini menjadi bagian yang sangat serius. Keterikatan pada Kristus pertama tadi mengatakan apa yang dikatakan Allah, melakukan apa yang hendak Allah. Allah apa mau kita lakukan dalam hidup kita. Dan yang kedua, bagaimana kemuliaan Allah nyata di dalam Kristus, begitulah kemuliaan Kristus nyata di dalam kemuliaan kita. Nah, keterikatan ini bisa kita gapai dengan menyerahkan hidup sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Atas apa yang Tuhan inginkan ada di dalam hidup kita. Maka dikatakan oleh Paulus, tetapi harta ini yang kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Wis, hebatnya. Sehingga gambaran yang mau digambarkan Paulus, saudara, betapa dia bejana tanah liat, bukan bejana emas. Betapa dia hamba, bukan big boss, apalagi partner gitu ya. Dia tidak sesombong para pendeta yang berkhotbah bahwa mereka bukan hamba. Dia rendah hati, itu Paulus. Rasul yang hebat itu. Jadi pada waktu kemudian itu dikumandangkan dan itu dibicarakan, saudaraku yang kekasih, maka kita bisa melihat bagaimana kemudian Kristus dinyatakan di dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana Paulus mengatakan, aku mempunyai itu dalam bejana tanah liat. Apa yang dimaksud dengan bejana tanah liat? Menarik. Digambarkannya justru kehidupannya yang tampaknya babak belur itu, saudara. Bagaimana dikatakannya dalam segala hal kami ditindas tapi tidak terjepit. Kami kehabisan akal tapi tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan. Kami sendirian, kami dihempaskan namun tidak binasa. Gambaran yang kita nggak pengen ya. Sehingga gambaran sebagai bejana tanah liat yang digambarkan Paulus menjadi keterikatan ketiga yang perlu kita pahami. Keterikatan pertama, berani hidup dalam kehendak Allah dalam hidup ini, bukan kehendak diri. Keterikatan kedua, bagaimana kemuliaan memancar, kemuliaan Bapa pada Kristus, begitulah kemuliaan Kristus pada kita. Dan yang ketiga, itu semua dinyatakan dalam keterikatan mengikut Kristus, di mana kita seperti ditaruh dalam bejana tanah liat, dihempaskan, dibabak belurkan, begitu kan? Teraniaya, tertindas. Tapi menarik. Dianiaya tetapi kemudian tidak terjepit. Kehabisan akal tetapi tidak putus asa. Hebat sekali kan. Sehingga ternyata mereka tetap the winner, mereka pemenang. Tapi bukan sekadar bicara miskin jadi kaya, karena Rasul itu memberitakan Injil. Mereka miskin, 20 tahun mereka beritakan, tetap saja mereka miskin secara harta, tapi kaya dalam moralitasnya. Kalau yang sekarang banyak pendeta dari miskin misalnya, kita memberitakan Injil jadi kaya raya, tapi moralnya miskin banget. Itu kan jadi masalah.
Kalau Tuhan berkatkan kita dengan kekayaan, puji Tuhan. Tapi jangan sampai kekayaan moral yang harusnya merupakan buah spiritual atau buah roh itu nggak nampak dalam hidup kita. Itu namanya kita miskin kere. Begitu pula umat. Jadi kalau kau pikir kau berkegiatan, beraktivitas di dalam gereja, kau majelis gereja atau apapun, lalu kau pikir kau melayani Tuhan, nanti dulu. Tapi apakah kau hidup sesuai kehendak Tuhan? Itu ukurannya. Tak peduli Tuhan berapa kali saya bilang, selalu sering bicara si Big Man Sirait itu khotbah. Sampah itu. Yang Tuhan mau lihat apakah si Big Man Sirait itu melakukan kehendak Tuhan itu. Dan itu pergumulanku. Sering ku lakukan apa yang dia mau, tapi kadang-kala juga aku jatuh dan tidak memenuhi kehendaknya. Hatiku terluka dan bergumul, penuh dengan penyesalan. Tuhan kuatkan aku. Maju lagi dan maju lagi. Keterikatan kepada Kristus itu memang sangat luar biasa. Sehingga tampak yang di sana harga diri seperti tak ada, tercabik-cabik kita kan. Tetapi disitulah justru dikatakan kemuliaan Tuhan tadi itu. Berani terikat dalam penderitaan Kristus. Kenapa? Karena bau kematian Kristus senantiasa menyertai. Maka dikatakan kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami. Yaitu tadi itu aniaya, penderitaan, kepahitan itu. Itu gambaran dari kematian Yesus. Yang mestinya dimiliki oleh tiap anak Tuhan, tiap hamba Tuhan. Bukannya lari ngumpet. Ada orang bilang dalam khotbahnya, Yesus sudah mati untuk kita, sudah menderita untuk kita. Tidak, kita tidak lagi akan menderita. Kan gawat ini. Rasul gak pernah mengajarkan gitu. Yesus sudah mati, bangkit, naik ke sorga. Baru si Paulus khotbah di Korintus ini. Artinya dalam situasi yang sama dengan kita khotbah sekarang. Sesudah Yesus mati, bangkit dan naik ke sorga. Dia bilang, kami harus terus membawa kematian Kristus itu. Supaya apa? Supaya kehidupan Yesus itu juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Bagaimana kehidupan Yesus itu nyata dalam tubuhnya? Karena seperti tadi, mereka dianiaya tetapi tidak terjepit, mereka sendirian tetapi tidak binasa, kan begitu kan? Mereka akan bisa nakal tetapi tidak putus asa. Maka tampaklah Yesus dimuliakan. Bukan sekedar miskin tadinya jalan kaki sekarang naik mobil, bukan itunya. Kalau itu mah seluruh dunia juga orang banyak yang sukses seperti itu, nggak perlu Kristen. Sekali lagi berkali-kali saya bilang, orang paling kaya di kolong langit ini bukan orang Kristen. Berapalah kayanya orang Kristen? Ya. Jadi orang-orang paling kaya di kolong langit ini cenderung orang ateis, yang nggak beragama, nggak percaya itu Tuhan. Karena itu bukalah mata kita ini, jangan jadi bodoh kita atau dibodoh-bodohin ya, oleh segelintir orang yang mau ngambil keuntungan dari kebodohan kita tadi itu. Karena itu hidup terhormat mengikuti Tuhan itu luar biasa, saudaraku yang kekasih. Saya mulai bayangkan kalau ada seorang kaya tapi rendah hati, orang anggap remeh dia, nggak puji-puji, tapi dia tetap tenang, hebat ya. Itu luar biasa, itu perlu penyangkalan diri yang kuat itu. Ya. Tapi kalau ada orang kaya lalu rasa dibutuhkan kiri kanan, dia rasa hebat karena semua orang butuh dia. Biasa itu. Semua juga orang begitu, orang dunia pun begitu. Kalau pendeta sudah dipakai Tuhan luar biasa, tetapi tetap saja hidupnya, prinsipnya tidak menjadikan dia besar kepala, luar biasa itu. Tapi kalau sudah sibuk sana sini mulai hebat, lalu pakai bodyguard ya, pakai border, bawa polisi, ya jadi aneh itu. Ya kan? Udah kayak raja penjahat saja, mau kemana-mana mesti dikawal. Bikin malu gitu itu. Tapi rupa-rupanya itulah gaya hidup itu. Jadi bukan kematian Kristus yang dibawa. Ya. Padahal kalau kita mau ikut Kristus itu, kita mesti membawa kematian Kristus dalam hidup kita. Artinya kita mati terhadap keinginan-keinginan dunia. Kita mati terhadap gaya hidup dunia. Tapi kita hidup oleh kehendak Tuhan yang sesuai dengan gayanya anak Tuhan, gaya yang Tuhan tetapkan, kan begitu kan? Lain sekali. Sehingga hidup itu bukan sekedar model saja atau gaya hidup tadi, tetapi betul-betul hidup yang hakiki dalam hidup kita karena pertemuan kita dengan Kristus. Kalau lifestyle itu kan bisa dibentuk-bentuk ya. Oh haleluya, apa kabar, shalom gitu kan. Tapi di dalam originalitasnya kan gak ketahuan. Semua orang bisa ramah, bisa salom-salom. Tapi aslinya di dalam siapa yang tahu itu. Busuknya kayak apapun kita nggak ngerti itu kan. Dari mana nanti ketahuan? Lihat aja nanti perbuatan hidupnya. Karena apa yang akan dilakukannya itulah di dalam hidupnya itu. Tapi kalau cuma lifestyle yang dibentuk, dilatih, bisa muncul itu. Tapi nggak original, palsu. Ya, jadi perlu kehati-hatian untuk mengenali, memahami sesuatu.
Karena itu jangan gampang sekali menilai orang itu baik hanya karena satu kali pertemuan. Dari mana kau tahu? Saya suka bilang sama orang, satu kali yuk ketemu saya, yuk bilang suka, yuk bilang saya baik, hati-hati. Karena kau nggak tiap kali. Istriku yang tahu, anakku yang tahu aku baik apa enggak, tanya mereka. Pembantuku yang tahu siapa aku baik apa enggak, tanya mereka. Baru kau tahu originalnya. Nah, kan begitu. Nah, oleh karena itu, mari kita melihat keterikatan kita adalah keterikatan kepada kematian Kristus tadi. Keterikatan adalah hidup seperti apa yang Tuhan mau, bukan kita mau. Keterikatan adalah bagaimana Kristus di dalamnya ada kemuliaan Bapa dan kita di dalam kita ada kemuliaan Kristus. Nah, untuk itu kita mesti berani terikat pada kematian Kristus. Dan itu bagaimana dikatakan kita terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus. Supaya juga hidup Yesus itu menjadi nyata di dalam kita. Seperti yang saya bilang tadi kan. Ya, bagaimana di dalam tubuh yang fana ini orang bisa melihat Kristus, tubuh yang sementara ini. Nah, makanya banyak sekali sebetulnya yang ada orang sekarang kecewa dengan orang Kristen. Kristen uang melulu, Kristen hidupnya begitu melulu, katakan begitu toh. Kristen pakai bodyguard, Kristen gaya hidupnya gila-gilaan, kan jadi susah kita. Nggak ada orang lihat Kristus di situ. Beda banget. 1001 alasan boleh diajukan, ya. Tetapi cukup satu fakta untuk menunjukkan kebenaran. Itu harus kita pahami. Mau bela diri bilang inilah itulah segala macam kan beda situasi kondisi, terserah kau lah di situ. Ya, tetapi prinsip itu tidak akan bisa dibantah. Tak bisa disembunyikan itu. Oleh karena itu, demikianlah dikatakan oleh Paulus bagaimana kami giat ya, bagaimana maut giat di dalam kami ya, dan hidup giat di dalam kamu. Jadi bagaimana maut giat dalam diri kami, maksudnya bagaimana pertempuran dia terjadi. Tapi bagaimana dia juga giat di dalam hidupnya untuk orang-orang di Korintus dalam melayani maksudnya. Sehingga ini menjadi keterikatan kita, bagaimana kita berani sebetulnya menghadapi kesulitan. Karena kan itu yang dibilang Yesus, ikut aku, sangkal dirimu, pikul salibmu. Itu namanya terikat pada kematian Kristus. Banyak persoalan kita alami, tapi kita tetap saja menjadi pemenang. Tapi ini bukan bicara nggak ada uang jadi ada uang, sakit jadi sembuh, bukan. Paulus tetap sakit sampai matinya memuliakan Tuhan dia. Ya, janda miskin yang memberi persembahan dengan luar biasa itu, Yesus memujinya, tetap miskin dia. Tapi hebat moralitasnya. Lazarus yang masuk ke surga itu pengemis dia sepanjang hidupnya. Perhatikan semua cerita itu, fakta-fakta itu. Tetapi saya akan berkata lagi, tadi saya bilang kan, kaya bukan dosa, miskin bukan aib. Yusuf Arimatea juga kaya, tapi bukan itu yang kita cari, itu bonus saja itu. Tuhan kasih syukur. Tapi kalau itu tiap kali ceritamu itu dulu yang kau bicarakan, nggak tahu lagi apa yang ada di otak kita ini. Udah rusak kita ini. Kita cuma suka Yesus karena kita akan dapat apa yang kita inginkan, kan jadi gawat. Tidak itu ajaran Alkitab kan? Nah jadi di sinilah saudara bagaimana kita belajar untuk menaklukkan diri kita. Maka banyak orang bilang, loh Pak, orang kan ikut Yesus itu kan bukan berarti masa saya nggak punya keinginan, masa saya matikan semua. Yang nggak tahu lagi aku, baca aja Alkitab, sangkal diri pikul salib. Ya susah dong, orang nggak mau Pak. Jangan kau ikut Yesus, kok susah amat. Yesus tidak cari pengikut kok. Yesus menyatakan kasihnya kepada orang yang diperkenannya. Tunjukkan kalau kau diperkenan mana kualitasmu, itu saja toh. Maka marilah kita hidup memuliakan Kristus. Penting bukan? Karena itu saudaraku, dimanapun yang kau berada, mari kita sama-sama. Biarlah ini memberikan kepada kita satu pencerahan untuk hidup kita menjadi hidup yang mulia sebagai hidup Kristiani. Kita menjadi seperti Kristus yang pertama kita sudah pikirkan. Kita terikat pada Kristus di dalam kematiannya itu. Bau kematiannya menyertai kita. Tapi itu menyenangkan. Ya, kita bisa akal tapi tidak putus asa. Puji Tuhan. Ya. Kita dianiaya tapi tidak terjepit, kita sendirian tapi tidak binasa. Tuhan menyertai kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan untuk firman hidup yang Kau ajarkan kepada kami. Kami sadar dan jujur sepenuhnya kami seringkali gagal mengaktualisasi kebenaran firman-Mu. Dan kami hanya hidup tidak seperti apa yang Tuhan mau, tapi kami berbasa-basi dengan berbagai kebenaran, seakan-akan kami benar. Karena itu, kami berdoa supaya Tuhan ajar kami berani jujur terhadap diri, mendengarkan suara Roh Kudus dalam hati nurani kami, supaya kami mengkoreksi hidup kami yang salah. Ajar kami supaya kami berani menerima kenyataan, menyangkal diri, memikul salib dalam mengikut Engkau, ya Yesus kami.
dan ajar kami untuk peka terhadap berbagai ajaran yang salah dan tak mengikutinya, supaya kami berani bersikap pada kebenaran, karena kami adalah hamba-Mu, bukan hamba dunia. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami ingin hidup memuliakan Tuhan senantiasa. Mampukan kami, terpujilah Tuhan kami. Amin.